Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi juga kepada Ibu Ida. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita, yaitu Ibu Ida Faridatul, yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat menyampaikan materi tentang teori asbabun nuzul. Sebelum kita mulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu dengan saya sendiri, Adinda Permatasari. Kemudian ada Dwi Anissa dan Rafif Akdan Al-Aziz. Baiklah, pembahasan yang pertama adalah tentang pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Namun dalam pemakaiannya, ungkapan asbabun nuzul khusus untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, asbabun nuzul dapat diartikan sebagai sebab-sebab yang mengiringi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad, karena terdapat suatu peristiwa yang masih membutuhkan penjelasan dan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Dan masih banyak lagi pengertian asbabun nuzul menurut terminologi yang dirumuskan oleh para ulama, diantaranya adalah Zarqoni dan As-Sabuni. Menurut Az-Zarqoni, asbabun nuzul adalah khusus atau sesuatu yang terjadi serta ada hubungannya dengan turunnya ayat Al-Quran sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Sedangkan menurut As-Sabuni, asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat yang mulia yang diajukan kepada Nabi, atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Baiklah, selanjutnya adalah tentang perkembangan sejarah asbabun nuzul. Sejak zaman sahabat, asbabun nuzul sudah dinilai sangat penting untuk memahami penafsiran Al-Quran. Maka dari itu, para sahabat sangat ingin mempelajari asbabun nuzul ini. Kemudian mereka akan bertanya kepada Nabi Muhammad tentang sebab-sebab turunnya ayat, ataupun kepada para sahabat yang jadi saksi penurunan ayat Al-Quran. Begitu pula dengan para tabi'in, ketika mereka akan menafsirkan ayat-ayat hukum, maka mereka memerlukan pengetahuan tentang asbabun nuzul agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Dalam perkembangannya, ilmu asbabun nuzul menjadi sangat pesat. Hal ini tidak lepas dari jerih payah para pejuang, para ulama yang mengkhususkan diri dalam upaya membahas segala ruang lingkup sebab nuzulnya Al-Quran. Baiklah, penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Anissa. Fungsi ilmu asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran. Dalam uraian yang lebih rinci, Az-Zarqoni mengemukakan urgensi sebab an-nuzul dalam memahami Al-Quran sebagai berikut. Membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran, mengatasi keraguan ayat yang diduga memiliki keraguan umum, mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran, mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat, serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. Penegasan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. Penegasan bahwa Allah benar-benar memberi pengertian penuh pada Rasulullah dalam menjalankan misi risalahnya. Mengetahui makna serta rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Seseorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum, dan dalam keadaan bagaimana ayat itu harus diterapkan. Mengetahui secara jelas hikmah disyariatkannya suatu hukum. Macam asbabun nuzul. Banyaknya nuzul dengan satu sebab. Terkadang banyak ayat turun sedangkan sebabnya hanya satu. Dalam hal ini tidak ada permasalahan yang cukup penting, karena itu banyak ayat yang turun di dalam berbagai surat berkenaan dengan satu peristiwa. Contohnya ialah apa yang diriwayatkan oleh Zaid bin Mansur, Abdul Razak, Tirmizi, Ibnu Jarir, Ibnul Munzir, Ibn Abi Hatim, Tabrani, dan Hakim, yang mengatakan sahih dari Ummah Salamah. Ia berkata, Rasulullah
aku tidak mendengar Allah menyebutkan kaum perempuan sedikit pun mengenai hijrah, maka Allah menurunkan dengan firman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Quran Surat Al-Imran ayat 195. 2. Penurunan ayat lebih dahulu daripada sebab. Az-Zarkashi dalam membahas fi ulumil Quran karya Manna Khalil Al-Qattan mengemukakan suatu macam pembahasan yang berhubungan dengan sebab nuzul yang dinamakan penurunan ayat lebih dahulu daripada hukum. Contoh yang diberikan dalam hal ini tidaklah menunjukkan bahwa ayat itu turun mengenai hukum tertentu, kemudian pengalamannya datang sesudahnya, tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa ayat itu diturunkan dengan lafaz mujmal global yang mengandung arti lebih dari satu. Kemudian penafsirannya dihubungkan dengan salah satu arti-arti tersebut sehingga ayat tadi mengacu pada hukum yang datang kemudian. Yang ketiga, beberapa ayat turun mengenai satu orang. Terkadang seorang sahabat mengalami peristiwa lebih dari satu kali, dan Al-Quran pun turun mengenai setiap peristiwanya. Karena itu, banyak ayat yang turun mengenai setiap peristiwanya. Banyak ayat yang turun mengenainya sesuai dengan banyaknya peristiwa yang terjadi. Misalnya apa yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang berbakti kepada kedua orang tua, dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan, ada 4 ayat Al-Quran turun berkenaan denganku. Pertama, ketika ibuku bersumpah bahwa ia tidak akan makan dan minum sebelum aku meninggalkan Muhammad, lalu Allah menurunkan, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Baik, penjelasan yang terakhir akan dijelaskan oleh Rafif Akhdan Al-Aziz. Dan ungkapan-ungkapan asbabun nuzul. Ada 3 ungkapan yang menunjukkan asbabun nuzul suatu ayat. 2 diantaranya dapat dipastikan sebagai asbabun nuzul, dan 1 lainnya tidak secara pasti menunjukkan kepada asbabun nuzul. Mungkin asbabun nuzul, mungkin juga tidak. Ungkapan itu adalah sebagai berikut. A. Sebab turunnya ayat ini ialah apabila suatu peristiwa didahului oleh ungkapan ini, maka tidak diragukan lagi bahwa peristiwa itu merupakan asbabun nuzul ayat yang disebut sebelumnya. B. Tidak menggunakan kata seperti di atas, akan tetapi menggunakan ungkapan fanazalat yang dimulai dengan fa setelah peristiwa dijelaskan. Hal ini tidak diragukan lagi bahwa peristiwa itu juga merupakan asbabun nuzul ayat bersangkutan. C. Ungkapan kata yang tidak menggunakan kata sebab dan juga tidak menggunakan fa setelah peristiwa, akan tetapi ia menggunakan fi sebelum menjelaskan peristiwa. Hal ini tidak dapat dikatakan asbabun nuzul secara pasti, tetapi ada 2 kemungkinan, mungkin asbabun nuzul dan mungkin juga tidak. Penggunaan asbabun nuzul. Yang pertama, untuk membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. Yang ketiga, mengkhususkan hukum yang terkandung dalam Al-Quran bagi ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang bersifat khusus al-sabab, dan bukan lafaz yang bersifat umum. Yang keempat, mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun. Yang kelima, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat, serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarkannya. Baiklah, inilah penjelasan kami tentang materi teori asbabun nuzul. Jika terdapat kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.